Ya, kembali lagi di channel Praktek Akuntansi. Jadi channel ini difokuskan untuk teman-teman yang memiliki usaha dan klasifikasi mikro dan kecil. Jadi biasanya teman-teman pebisnis, pengusaha yang ada di klasifikasi mikro dan kecil itu masih dalam tahapan CEO, artinya Chief Everything Officer. Nah, semua-semua ya lu lagi. Di akuntansi ya orang ya kita lagi, saya lagi, kemudian penjualan itu ya saya lagi, kemudian packing ya saya lagi, kemudian yang maintain customer saya lagi, kemudian yang mikir, yang mengkonsep ya saya lagi, dan semua-semua saya hanya satu orang. Jadi bahasa kerennya itu adalah CEO, jadi Chief Everything Officer. Teman-teman perlu memahami ini. Apa yang perlu teman-teman pahami dalam bidang akuntansi ini? Yang teman-teman perlu pahami, akuntansi itu tidak bisa berdiri sendirian. Jadi dalam akuntansi itu sangat berkaitan erat dengan bagian penjualan, bagian produk, bagian marketing. Sangat berhubungan erat. Kenapa? Karena bagian akuntansi ini tugasnya adalah untuk mengevaluasi apakah investasi yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan itu benar-benar efektif atau hanya penyaluran biaya yang tidak tepat. Nah, di situ tugasnya teman-teman sebagai business owner, sebagai founder, sebagai CEO, memastikan investasi atau uang yang keluar dalam bisnis teman-teman, yang teman-teman gunakan dalam bisnis itu benar-benar efektif. Artinya benar-benar berdampak untuk apa? Menghasilkan uang kembali. Nah, kenapa? Karena di sini teman-teman itu digaji. Meskipun teman-teman bergerak sendiri, ini perusahaan teman-teman sendiri, tapi teman-teman harus memiliki gaji. Sehingga teman-teman bisa bertindak secara profesional. Yang artinya profesional itu bisa mengkonversi aktivitas-aktivitas yang ada terukur menjadi angka. Nah, ketika sudah bisa menjadi angka ini, yaitu masuk di ranah akuntansi. Teman-teman harus bisa evaluasi. Nah, bagaimana caranya supaya aset dari nol itu bisa bertumbuh masuk ke tahapan 50 juta pertama. Nah, ini 50 juta supaya Pak bisa masuk ke mikro. Bagaimana caranya? Ya, nanti teman-teman bisa evaluasi ya di video-video sebelumnya ya. Di sini ada bagaimana uang 10 juta menjadi 13 juta ya, dengan keuntungan 30%. Keuntungan dua kali lipat ya, 100% keuntungannya dan keuntungan 100%. Nah, barangnya apa? Untuk barang kita nggak bahas di sini. Bagaimana strategi marketing tidak kita bahas di sini. Yang jelas ini adalah perhitungan. Perhitungan yang teman-teman pasang sebagai target kinerja. Indikator kinerja atau yang biasa disebut dengan KPI ya. Jadi KPI ini yang teman-teman perlu diskusikan dengan tim penjualan. Nah, kalau teman-teman masih bertindak semuanya masih jadi satu orang, everything, segalanya teman-teman, teman-teman harus memikirkan ini, harus match, harus sinkron. Nah, ini apa istilahnya, pola pikir dasarnya ya, harus sinkron. Ketika tidak sinkron, teman-teman perlu mengambil waktu untuk benar-benar memikirkan bagaimana strateginya supaya aset ini bisa bertumbuh. Ya, ini ada alat bantu ya, namanya faktor kali. Bagaimana bisnis kita itu dari nominal angka yang asetnya itu masih nol, aset nol, nol rupiah, dengan bisa menjadi 50 juta. Nah, langkah pertamanya teman-teman bisa menggunakan yang istilahnya faktor kali. Nah, bagaimana itu? Nah, teman-teman perlu menentukan produk yang itu bisa
berpotensi repeat ordernya tinggi. Produk yang memiliki potensi repeat order tinggi dan layanan service excellent. Sehingga customer itu mau repeat order. Kenapa? Karena produknya bagus. Nah, ini tugas dari teman-teman sebagai founder, sebagai business owner. Bagaimana memastikan produk ini benar-benar bagus? Bukan kata teman-teman sendiri sebagai pemilik produk, tapi ini benar-benar review jujur, review asli dari pembeli, bukan review asli dari pembeli siluman atau dari teman sendiri, keluarga sendiri, yang mereka tidak benar-benar akan beli. Nah, ini sangat penting. Faktor kali. Dari mana? Dari produk yang memiliki potensi repeat order tinggi. Produk apa itu? Ya, teman-teman perlu pikirkan. Nah, ketika teman-teman memikirkan ini, benar-benar memikirkan, berpikir kreatif untuk mencari produk apa yang kira-kira bisa repeat order tinggi. Nah, ini nanti, ini jelasnya tidak kita bahas di sini, karena ini adalah channel praktek akuntansi. Teman-teman perlu memikirkan poin ini, supaya bisnis teman-teman bisa bertumbuh. Namun di sini saya ingin membahas mengenai faktor kali. Ya, faktor kali sederhananya seperti ini ya. Ketika kita menjual satu produk senilai 100.000, kita ingin dapat 50 juta. Nah, ini jumlah piece, ini target, ini harga. Ya, teman-teman perlu klasifikasikan ini terlebih dahulu di awal. Perlu benar-benar memikirkan ini strategi di awal. Jadi bagaimana awal perusahaan teman-teman itu bisa sukses dan bertumbuh itu bermula dari sini. Dari mana kendaraannya? Jadi ini merupakan satu kendaraan yang bisa teman-teman naiki untuk bisa mencapai target angka yang teman-teman inginkan. Ya, seperti ini ya. Jadi ini seperti ini akan terlihat jelas produk teman-teman tuh harganya berapa. Jelasnya di sini teman-teman perlu mempertimbangkan biaya tetap. Nah, biaya tetap bulanan tuh apa aja? Biaya tetap bulanan tuh berapa totalnya? Total fixed cost bulanan berapa? Nah, nanti teman-teman bisa hitung terlebih dahulu. Setelah hitung, tetapkan target. Jangan main-main, jangan setengah-setengah. Nah, ini sangat penting. Ketika teman-teman sudah sungguh-sungguh menetapkan satu target angka, teman-teman memiliki kekuatan motivasi untuk mengejar why-nya dapat strong kuat, nah maka tidak ada pilihan selain bermain untuk menang. Nah, ini dia faktor kali. Kalau teman-teman jualan produknya 10.000 rupiah, ya konsekuensinya, ini konsekuensi. Ketika teman-teman ingin mendapatkan 50 juta dengan produk harga 10.000, nah, teman-teman perlu menjual 5.000 piece. Apakah banyak? Sedikit? Nah, itu relatif, tergantung strategi yang teman-teman pakai. Nah, kembali lagi di sini kita tidak membahas mengenai strategi penawaran produk. Cuma di sini adalah bagaimana teman-teman bisa mencapai aset, mengumpulkan aset, menumbuhkan aset dari 0 rupiah bisa jadi 50 juta. Nah, seperti ini kurang lebih caranya. Apakah ini nanti, angka ini nanti benar-benar menjadi aset? Jawabannya iya. Ketika apa? Ketika produk itu tidak teman-teman pakai. Ketika hasil penjualan omset tidak teman-teman pakai semuanya. Apakah ini bisa jadi aset semua? Jawabannya sangat kecil potensinya. Kenapa? Karena nanti teman-teman ada biaya-biaya yang harus teman-teman tutup. Nah, ini makanya kita perlu belajar lebih lanjut. Belajar untuk melakukan pemangkasan-pemangkasan biaya. Belajar untuk mengefektifkan aktivitas-aktivitas yang tadinya itu hanya asal-asalan, setengah-setengah menjadi sungguh-sungguh dan ada target.
Nah, itu yang dikatakan sebagai KPI atau standar operasional. Nah, kita harus memiliki standar tertentu. Karena ketika kita tidak memiliki standar, ya otomatis hasil itu akan berubah-ubah tanpa ada tujuan yang jelas. Ya ini ya, ini ketika produk teman-teman itu 100.000, 10.000. Apakah ada yang 1.000? Ada. Jawabannya tentunya konsekuensinya lebih banyak jualannya. Penjual piece-nya bisa lebih banyak. Apakah ada produknya itu 1 juta? Ada. Tapi konsekuensinya itu tadi, jualannya tidak semudah produk yang lebih murah. Karena itu adalah produk-produk umum. Ya di sini hanya permainan di rasa. Bagaimana teman-teman bisa merasa nyaman, merasa senang terhadap apa yang teman-teman kerjakan. Ya, jadi itu ya. Jadi bagaimana kita membangun aset dari 0 rupiah menjadi 50 juta pertama, caranya dengan faktor kali. Ya, lagi-lagi ini hanya sekadar teori, sekadar ide jika teman-teman tidak praktek. Ketika teman-teman udah berani praktek, mengambil tindakan, mulai mempraktekkan dengan tadi langkah awal bisa mengkoneksikan dengan strategi penjualan, dengan target, maka hasil itu akan benar-benar bisa teman-teman capai. Oke, semoga bermanfaat video pendek ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa bertumbuh dan terus memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.